Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke surga. Ayo sedekah untuk pengembangan dakwah Al-Quran Pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Berarti udah sekitar berapa Al-Quran yang udah didonasikan? Ya pokoknya untuk berjalan 2 tahun ini ya, Iya. sekitar 8.000-an Al-Quran lah. 8.000 8.000 Al-Quran. Setiap nyumbang setiap nyumbang mie ayam. mie ayam, seumpama nyumbang 10 ya, Iya. dibalikin sama Allah tuh 20. Nyumbang 20 dibalikin lagi sama Allah tuh 40 porsi. 2 kali lipat. 2 ya? kali lipat. Makanya untuk sedekah para penghafal Al-Quran, pokoknya intinya jangan takut untuk sedekah gitu. Jangan takut, karena apa? Allah itu membalikan tuh 2 kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat. Iya. Karena saya nyari Al-Quran itu hanya modelnya proposal gitu kan. Waktu itu emang lagi masih ada corona gitu kan. Saya pernah dikatakan, Mas, dampak corona ya, Iya. bawa gerobak sampai bawa proposal gitu kan. Bahkan untuk mungkin karena dalam Al-Quran gitu ya, anak saya itu gampang untuk menghafal Al-Quran. Oh. Itu yang saya bikin bangga gitu kan. BBM Bincang bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran, kembali lagi bersama saya Bang Don di podcast BBM Bincang bareng Mafaz. Nah teman-teman sahabat Quran, Masya Allah, tabarakallah, kali ini kita akan berbincang bersama seorang yang Masya Allah luar biasa. Beliau ini merupakan seorang pedagang mie ayam, tapi dengan mie ayamnya itu beliau bisa menyalurkan donasi-donasi Al-Quran. Beliau bersedekah juga dengan para penghafal Al-Quran melalui dagangnya tersebut. Dan banyaklah keunikan-keunikan dari narasumber kita pada kali ini. Langsung saja kita sambut Mas Kholis. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ustadz. Allah. Masya Allah. Berjumpa lagi lagi Masya kita. Allah. Sepertinya saya nggak pernah bosan-bosan kalau berjumpa dengan Mas Kholis ini. Masya Allah, indah banget itu. Iya, berjumpa dengan orang baik itu rasanya sejuk gitu. Amin. Kemarin mungkin dari teman-teman kita udah ada yang kenal sedikit tentang Mas Kholis. Mungkin mereka masih terbatas pengenalannya, karena yang mereka tahu mungkin Mas Kholis ini adalah seorang pedagang mie ayam, gerobak mie ayam, dan kemarin sempat dipost di Instagram Maskanul Huffaz yang menyalurkan mie ayamnya kepada para santri gitu, bersedekah. Beliau nggak minta bayar sama sekali. Nah, kali ini kita bakal bincang-bincang nih sama beliau. Pasti teman-teman kan banyak penasaran gitu kan, apa sih motivasi dari Mas Kholis ini sampai ingin mendonasikan mie ayamnya dan tanpa mau dibayar sepeser pun gitu. Nah, kali ini kita bakal bahas seputar Mas Kholis ini. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Mas, kita mau perkenalan dulu. Karena kata pepatah kan, tak kenal maka Tak sayang gitu. Tapi sebenarnya kalau bahasa santri, kalau tak kenal itu maka ta'aruf. Kenalan, kalau nggak kenal kan berarti kita harus kenalan. Betul. Oke. Mas Kholis nama aslinya siapa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya namanya Listianto sebenarnya, Kholis Tianto. Asal dari Pemalang. Oh, orang Pemalang, Jawa asli. Jawa Tulen ya. Iya, kelihatan udah dari wajahnya itu. Hitam-hitam manis. Kayak kopi. Hitam demek gitu. Enggak lah. Iya. Dari mana? Pemalang. Pemalang, Jawa Tengah. Oh iya, Jawa Tengah. Dari Belik sana, pegunungan yang banyak nanas. Iya. Udah berkeluarga Mas? Alhamdulillah, anak saya 2 malah. Anak 2. Istri di kampung, saya di sini. Oh. Istri 1. Kirain baru 1 gitu. Anak baru 2, istri 1 ya. Iya, betul. Bukan anak 2, istri baru 1. Oke Mas, kita udah kenalan nih. Sekarang kita pengen tahu nih, Mas Kholis, apa sih motivasi Mas Kholis mau bersedekah mie ayam ke para
para santri, tapi kayaknya nggak cuma untuk para penghafal Quran ya, tapi juga orang-orang yang membutuhkan mungkin gitu juga ya. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit apa sih motivasi dari Mas Holis tersebut? Jadi kenapa ya kok harus para penghafal Quran gitu? Iya. Heeh. Jadi begini Ustaz, saya berhubung cinta sama para penghafal Quran. Jadi berhubung saya juga untuk nyari donatur Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran, untuk yang membutuhkan Al-Quran. Jadi motivasinya itu saya minta untuk apa ya, kesejukan hati di kala ada pembaca Al-Quran itu, pas di jalan lagi keliling ada penyetor itu pas dilalah itu pun pernah ada seseorang yang bilang dimanapun di bacaan Al-Quran ada baca Al-Quran itulah disitulah ada hikmah, terus ada rahmat gitu kan. Jadi berkah. saya pun meyakini, wah iya ya ternyata selama ini pun setelah cinta para penghafal Quran itu banyak orang-orang yang saya ketemukan orang-orang soleh. Jadi alhamdulillah itu semenjak ada pencinta Al-Quran ini, untuk ketempelan di gerobak saya itu ketemu orang-orang soleh gitu. Iya. Alhamdulillah motivasinya ya saya kepingin memperbaiki diri sendiri gitu. Jadi dengan doa para penghafal Al-Quran, terus motivasi dari para penghafal Al-Quran itu saya resapi, berarti insya Allah saya juga ikut belajar gitu. Motivasinya seperti itu untuk memperbaiki diri sendiri. Berarti gitu. Dalam artian kata ingin mendapatkan keberkahan dari penghafal Al-Quran gitu ya. Keberkahan Al-Quran melalui para penghafal Al-Quran. Jadi dengan harapan kita jadi lebih tenang gitu. Kan banyak kan orang yang hartanya banyak, mungkin orang kaya, tapi mereka nggak mendapatkan ketenangan itu. Nah, kita berharapnya itu ketenangan itulah yang kita dapat. Betul. Masya Pokoknya Allah. luar biasa Ustadz. Luar biasa ya. Betul. Dan sudah dirasakan ya. Oh, dirasakan, udah menikmati pun menjadi darah daging lah gampangnya gitu. Oh, nyatu banget Ustadz. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Mas bilang suka gitu kan sama para penghafal Quran. Nah, mungkin Ane mau tanya, apa yang membuat Mas itu suka banget sama para penghafal Quran itu? Gimana ya? Kalau untuk jawabnya suka banget, emang cinta banget gitu Ustadz ya. Cinta banget para penghafal Quran gitu. Iya. Termasuk ustadz-ustadznya itu saya cintai, masya Allah. Jadi cintanya itu setiap ada lantunan Al-Quran itu, wah surahnya itu merdu banget, nyentuh ke hati. Kenapa saya cinta para penghafal Al-Quran? Dilalah anak saya kepingin jadi hafal Al-Quran gitu. Iya. Terus saya dukung dari belakang anak saya itu, saya mengasihkan untuk mie ayam gratis untuk para penghafal Al-Quran. Saya kepingin memperbaiki keturunan saya gitu. Pas dilalah anak saya pun lagi belajar menjadi tahfiz gitu. Sekarang lagi mondok. Betul. Jadi insya Allah saya kepingin tuh anak saya lagi di jalur Al-Quran, mempelajari Al-Quran pun saya untuk mendukungnya pun minta doa-doanya para penghafal Al-Quran begitu. Masya Allah. Itu nikmat banget. Jadi Mas Holis ini apa ya? Kayak pokoknya kalau ketemu santri, ketemu kita itu udah kayak ketemu kekasihnya. Iya betul. Seneng banget gitu, nggak pernah terlihat cemberut gitu. Kalau datang tiba-tiba udah sama gerobak, udah nyengir dulu. Iya. Sama mie ayamnya gitu kan, udah duduk dulu, ini nih mie ayam, makan dulu. Masya Allah, pokoknya kalau udah ketemu itu keceriaannya itu dapat banget gitu ya Mas ya. Tenang gitu, Masya Allah. Nah, Mas Holis ini kan yang kita tahu juga nggak hanya sedekah dengan mie ayam juga, tapi juga menjadi relawan Al-Quran, penyalur Al-Quran. Nah, itu apa yang memotivasi Mas mau menyalurkan Al-Quran ke
seluruh Indonesia ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Mungkin bisa dikasih tahu tuh. Ini ada cerita sedikit ya, Oh, Tat, boleh, ya. boleh. Biar supaya langsung bablas gitu kan. Pas di Lala itu ada waktu lenggang, saya pun ingin berjalan-jalan menengok anak pas lagi di Bogor itu kan. Pas di Lala di situ ada TPA tuh membutuhkan Al-Quran tuh. Kalau setiap baca Al-Quran, setiap dia ngaji tuh bawa Al-Quran tuh dari musola, dari masjid gitu kan. Nah pas itu Alhamdulillah, ya Allah, kalau andai kan saya ada rezeki, saya kepingin banget bagaimanapun caranya untuk menyumbangkan Al-Quran gitu kan. Nah setelah itu pas Alhamdulillah saya pulang dari Bogor itu bertemu orang baik itu kan, bertemu orang baik. Alhamdulillah saya kan di gerobak itu kan ada tempelan Hafiz Quran tuh gratis. Terus beliau itu ngasih dana, Mas ini loh buat tambahan belanja kamu gitu kan. Nah pas di situ saya sumbangkan ke apa namanya, panti asuhan yang ya kata saya sangat terunyuh lah. Saya lihat kita sangat terunyuh begitu kan. Pas di Lala itu saya sumbangkan pun dengan mie ayam, tapi dengan dana yang dari bapak itu kan. Di situ pas itu setelah itu saya pakai foto, saya fotoin kirim. Nah esoknya lagi ketemu beliau lagi, dikasih lagi lah duitnya, saya sumbangkan lagi ke situ lagi gitu kan. Nah pas di Lala ketemu pas lagi sholat asar bareng jamaah, Mas ini dah saya kepingin ngobrol. Ya Pak, kira-kira gimana Pak? Pas itu dia bertanya, ini kan dana itu buat tambahan belanja kamu Mas, gitu kan. Buat tambahan belanja kamu supaya nanti ada tambahan untuk belanja. Siapa tahu kamu bawanya sekian, nanti tambah sekian gitu kan. Terus saya menjawab, Pak, karena ini bukan hak saya, bagaimanapun saya bagi-bagi gitu kan. Untuk para di yatim duafa itu juga membutuhkan. Dengan dana dari bapak pun insya Allah setiap dia belajar Al-Quran itu mengalir ke bapak gitu kan. Nah sekarang beliau pun tanya, sekarang mau minta apa lagi kamu? Kalau ada Al-Quran sih Pak, butuh berapa gitu kan, butuh berapa? Kalau ada sih 30 pun dia insya Allah saya adakan, nanti saya ke lembaga atau mana saya carikan gitu kan. Pas dilalah awalnya itu saya kasih 30 itu dengan saya gemeter, wah ternyata dapat nih yang saya usahakan. Nah saya minta tuh dapat gitu kan. Nah setelah itu saya salurkan ke sana. Pas dilalah saya kasih dokumentasinya Al-Qur'annya dengan berjumlah 30 itu pun wah di mana tuh Mas? Di sana saya salurkannya gitu kan, di Bogor gitu kan. Pas dilalah itu dari itu pun bilang ke temennya lagi gitu kan, ke temennya lagi. Akhirnya dia pun saya video call, saya chatting itu sampai minta fotonya, ternyata sangat butuh Al-Quran, sangat butuh Al-Quran begitu kan. Nah setelah itu saya ya Allah terunyuh lagi nih kata saya, tergugah hati saya itu. Dari teman siapa tadi? Temannya Ustadz yang saya sumbangkan Al-Quran itu ada gitu kan. Nah setelah itu dia ngomong ke beliau yang butuh Al-Quran, dia japri ke saya, masih ada nggak Al-Qur'annya gitu kan. Saya ada, saya usahakan itu, walaupun satu biji pun waktu itu nggak ada. Satu biji pun nggak ada. Saya nyari. Nah, terus buntu tuh nggak ada sumbangan Al-Qur'an gitu kan. Ini bagaimana ya. Akhirnya saya bikin ecek-ecek proposal, saya bagi-bagi ke pelanggan ke teman-teman gitu. Alhamdulillah pun ada yang nyumbang 5, 10, 20, saya sumbangkan lagi ke mereka. Terus setelah itu saya pakai dokumentasi lagi tuh kirim. Nah saya kirim lagi ke para donatur. Pas di Lala itu juga ada ngomong lagi mau minta Al-Quran gitu kan. Mas saya butuh Al-Quran. Saya walaupun pribadi Ustadz ya, cuman saya kepingin berjalur lembaga gitu kan. Jadi saya kepingin siapa penama pemohonnya, nomor HP-nya, alamat RW-nya, terus kelurahannya, kecamatannya, bahkan kode posnya juga gitu. Karena supaya di saat saya dikomplain sama si para donatur, itu saya juga ada datanya gitu kan. Andai kata untuk saya kirim ke saya pribadi,
pun saya insya Allah mengadakan untuk nggak merepotkan untuk ongkirnya. Jadi saya pun ikut membantu ongkirnya gitu. Kalau andai kan panjelalah Mas mau dikirim kemana ini, minta alamatnya pun saya lengkap gitu. Iya. Jadi saya insya Allah di jalan ini insya Allah sih pas tepat sasaran gitu. Begitu Ustaz. Jadi motivasi saya kenapa ya jadi relawan Al-Quran, karena untuk mereka yang membutuhkan Al-Quran, andai kata ke lembaganya lebih banyak donaturnya itu kadang-kadang saya pribadi itu kasihannya kenapa ya harus pakai proposal, terus harus pakai apa ya foto-foto pakai JPS dan sebagainya. Terus cuman kalau mereka gaptek gimana gitu. Makanya saya menjadi relawan Al-Quran untuk mempermudah mereka mendapatkan Al-Quran gitu, karena mereka lagi butuh. Ada tadiannya kalau andaikan saya enggak seperti itu, aduh kayaknya ini harus bangkit, ini mungkin jalur saya begitu Ustaz gitu. Masya Allah. Itulah mengapa jadi Al-Quran, menjadi relawan Al-Quran itu biar supaya mereka mudah mendapatkan Al-Quran gitu Ustaz. Masya Allah. Nah itu caranya dari cara Mas Holis mendapatkan Al-Quran itu selain dari tadi yang Mas Holis bicarakan, ada lagi nggak gitu? Cara Mas Holis mendapatkan donasi Al-Quran itu dari mana sih gitu? Mereka kan mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu gitu. Jadi tadiannya sih awal-awalnya tuh saya ngobrol sama teman-teman, sama pelanggan-pelanggan, bahkan sama para teman-teman pedagang-pedagang gitu. Tapi intilah karena nggak ada proposalnya atau bagaimana untuk persyaratannya pun saya bikin proposal lah. Itu ada ke 100-an proposal lah. Cuman ya namanya proposal nggak pakai ngetik sendiri atau pakai yayasan, jadi saya bingung gitu kan, seadanya aja. Tapi alhamdulillah yang dari proposal yang 100-an itu saya sebar-sebarkan, bahkan ada satu klaster itu hampir menyentuh 500 Al-Quran ngasihnya, bahkan dari Permata pun ada sampai 500 Al-Quran gitu. Alhamdulillah sih, walaupun stadianya belum percaya gitu kan, setelah real bener saya kalau kasih dokumentasinya, mereka pun bahkan jadi donatur tetap gitu. Berarti berkahnya situ. Berarti udah sekitar berapa Al-Quran yang udah didonasikan? Yang ya pokoknya untuk berjalan 2 tahun ini ya sekitar 8.000-an Al-Quran lah. 8.000 Al-Quran gitu. Masya Allah. Itu Mas Holis bukan sebuah lembaga besar loh. Seorang pedagang mie ayam bisa menyalurkan 8.000 Al-Quran, dan itu di luar daerah di luar sana ya, di luar Pulau Jawa juga. Jadi saya kalau paling jauh di mana Mas? Paling jauh kemarin itu di Lombok. Di Lombok. Udah berapa daerah tuh yang disalurkan? Untuk lembaganya sih kalau daerah sih paling ya Jawa Tengah itu berapa TPK, berapa kecamatan gitu kan. Tapi yang udah tersalur itu sekitar 311 lembaga. 311 TPK, madrasah, pondok pesantren, sama rumah-rumah tahfiz gitu. Udah tersalurkan. Masya Allah. Makanya setiap ada donatur tuh saya Masya Allah itu luar biasa. Masya Allah, sampai sedih banget kadang-kadang gitu loh. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah teman-teman, luar biasa. Nah setelah dari 2 tahun mungkin jadi penyalur Al-Quran, dari relawan Al-Quran, terus donasi untuk para penghafal Al-Quran, mungkin ataupun kayaknya nggak ada keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Luar biasa Ustaz. Boleh diceritain itu Mas? Aneh penasaran gitu. Pasti banyak banget keberkahannya. Alhamdulillah. Jadi untuk keberkahan untuk menyebar Al-Quran gitu. Keberkahannya satu itu pas dilalah saya empot-empotan tuh nggak ada Al-Quran gitu kan. Tahu-tahu tiba datang cepret sampai Mas saya manggil kamu ke sini ya. Insya Allah ada Al-Quran. Nah di situ saya lagi membutuh banget Al-Quran gitu kan. Saya pun datang ke sana. Di sana pun saya kasih proposalnya yang ecek-ecek itu tadi. Pas itu pun Mas kamu pulangnya pakai apa? Kesininya pakai apa? Mobil Grab.
nanti pulangnya bareng sama saya ya, Grab suruh pulang dulu aja gitu kan. Nah setelah itu pun saya diajak-ajak ke rumahnya, terus ke percetakannya gitu kan. Di sana pun saya ya ada kali setengah jam sampai 1 jam itu. Pas dialah ke rumahnya juga, diajak ngobrol-ngobrol. Setelah itu dilalah pas pulangnya Kung itu malah saya bikin kaget. Saya kira tuh pulangnya sama mobil mewah gitu kan. Tahu-taunya pulangnya sama mobil yang isi Al-Quran tuh luar biasa, 2000 Al-Quran itu loh. Datang. Itu pernah kontakan saya itu penuh dengan Al-Quran, pernah itu sampai 2000 Al-Quran. Masya Allah, itu keberkahannya ya. Iya. Jadi walaupun tanpa meminta-minta banyak begitu, tapi dilalah ada yang mengasih Al-Quran tanpa saya tahu itu lebih banyak gitu. Terus ada lagi keberkahannya untuk menyumbangkan para penghafal Quran mie ayam gratis gitu ya. Iya. Nah ini keberkahannya ini luar biasa lagi. Setiap nyumbang setiap nyumbang Mie ayam. seumpama nyumbang 10 ya, Iya. dibalikin sama Allah tuh 20. Nyumbang 20 dibalikin lagi sama Allah tuh 40 porsi. 2 kali lipat. Kali lipat. Makanya untuk sedekah para penghafal Al-Qur'an, pokoknya intinya jangan takut untuk sedekah gitu. Jangan takut, karena apa? Allah itu membalikan tuh 2 kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat. Iya, Contohnya ya, itu letak ini cerita ya, udah saya lakukan, bahkan saya sudah menikmati. Waktu itu kan di sini ada acara ya dimasukkan ya. Iya, Maulid. Maulid itu kan. Saya nyumbang 150. Esokannya tuh saya nggak tidur sampai ngirim mie ayam. Itu jumlahnya 90 porsi. Tapi kan pas itu sorenya diundang, Mas besok kesini datang ya. Iya insya Allah saya datang. Belum dia ngomong sama saya, Mas ini sebulan sekali ya, sebulan sekali itu minimal 80 porsi. Kalau sebulan sekali ketemunya setahun berapa kali? 12. Iya kan, 12 kali berarti berapa dilipatnya ya? Iya. Luar biasa. Satu bulan sekali 80 porsi, nyumbangnya 150. Iya. Itu ketemunya andai kata setahun, sama andai kata 3 tahun, andai kata 5 tahun, berapa kali lipat? Udah berpuluh-puluh. Berpuluh-puluh itu. Iya. Makanya untuk sedekah itu jangan ragu-ragu. Ayo dukung terus untuk para penghafal Al-Qur'an atau ya lembaga-lembaga yang dinaungi Al-Qur'an lah gitu. Jangan tanggung-tanggung. Pokoknya semangatin terus aja gitulah. Gitu. Insyaallah indahnya itu dibandingkannya lebih besar, bahkan lebih istimewa, bikin kaget gitu lah di situ Ustaz. Jadi udah nggak ragu lagi lah kalau nggak ada sama lagi, kayak orang kan ada khawatir gitu, aduh ini kalau aneh berhitungan gitu kan, aneh donasi sekian untung nggak ya misalnya tuh nanti rugi gitu kan. Banyak itu yang kayak gitu kan. Jadi saya pun pernah awal-awalnya sih ya, jadi bilang aduh kok pasti bang pas terus gitu kan. Tapi lama-lama saya jadi kalau nggak nyumbang nggak enak. Oh gitu. Nggak nyaman, nggak asik gampang gitu. Jadi perasaannya itu, contoh kalau andai kan dalam 1 bulan itu nggak ada penyetor di jalan, itu kan nggak ada yang habis kurang ketemu di jalan gitu. Ya terpaksa pun saya 1 bulan itu harus khusus ke pondok tahfiz gitu, 1 gerobak begitu. Pokoknya 1 bulan itu ataupun pokoknya dalam jangkauan 1 bulan itu harus ada ketemu sama penghafal Al-Quran. Betul gitu. Jadi saya juga pun bukan untuk para penghafal Al-Quran ya. Insya Allah juga saya istiqomah untuk ibu hamil. Ibu hamil pun saya kasih gratis begitu. Masya Allah. Insya Allah. Selain yang tadi ada lagi nggak Mas yang menurut Mas luar biasa banget keberkahan dari Quran itu yang bikin kaget gitu? Wah, pokoknya banyak. Kalau ceritanya ya sampai gimana ya, terunyuh lah gitu. Terunyuh banget. Keberkahannya itu luar biasa. Bahkan untuk mungkin karena dalam Al-Quran gitu ya, anak saya itu gampang untuk menghafal Al-Quran. Itu yang saya bikin bangga gitu kan. Jadi anak saya itu Masya Allah, jadi dikasih kemudahan memori itu langsung nangkep kemudahan gitu loh. Gitu langsung itu luar biasa. Masya Allah, saya bangga banget. Itu yang paling istimewa buat saya, karena apa ya, tujuan
saya itu kepingin di antara dua anak ini penghafal Al-Quran untuk memperbaiki keturunan gitu kan. Insya Allah anak saya pun lebih semangat. Bahkan saya dorong tentang Al-Quran ini, dia pun oh iya ya saya juga ikut semangat Pak begitu. Gitu Masya Allah itu alhamdulillah. Insya Allah Senang banget kalau kayak gitu. seneng banget. Bahkan alhamdulillah ya Allah, ini doa-doa para penghafal Al-Quran itu langsung diijabah sama Allah. Iya. Kadang Mas memang dalam hadis itu ada ya. Jadi ketika ada seorang yang sibuk dengan Al-Quran, dia ngafal Quran terus sampai lupa berdoa. Nah itu kata Allah akan mengabulkan lebih dari apa ya, orang yang berdoa gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak berdoa nih, tapi kita ada rasa pengen gitu, terus ada yang berdoa, orang lain gitu, nah itu Allah akan kabulkan gitu. Kadang gitu sering gitu teman-teman gitu, apa namanya, bukan teman-teman lagi gitu, Anda juga pernah ngerasain, aduh pengen tas gitu ya, mau itu ya buat jalan-jalan gitu kan, apa-apa, tahu-taunya kemarin ada sumbangan dari Kak Ricis gitu, tas, terus pengen beli handuk, ada handuknya juga. Terus waktu itu ada teman kita si Umam, waktu kita masih di Permata, dulu pernah main ke Permata, hujan-hujan dari siapa, Al-Aqsa, dari masjid, duh pengen nyari mie ayam katanya. Itu pas Mas Holid pertama kita ketemuan, pengen beli mie ayam, ya hujan lagi, ya udahlah langsung aja ke asrama katanya. Pas ada yang di asrama, keluar ketemu Cak Holis, mie ayamnya. Ya itu langsung kayak, padahal kita baru berucap aja gitu, baru berucap pengen mie ayam, pengen ini, pengen bakso, itu langsung gitu diijabah. Dilala emang luar biasa ya. Saya juga merasakan itu, ya Allah, cintanya untuk para penghafal Al-Quran itu, ikhlasnya doa untuk saya itu langsung diijabah. Jadi itu makanya buat para donatur juga ya, para orang tua asuh, mereka itu juga pasti banyak merasakan keberkahan kayak gitu, karena selalu didoakan. Dan bayangin aja ada berapa ribu santri gitu kan di sini yang mereka biayain gitu, dan setiap harinya itu membaca Quran, setiap harinya menghafal Quran. Satu halaman Al-Quran itu diulang berapa kali gitu. Kan satu hurufnya itu kan 10 kebaikan gitu kan, dilipatkan lagi jadi 100 kebaikan gitu. Nah itu udah berapa juta kebaikan gitu. Ketimbang gitu. Bismillah aja udah 19 ya. Makanya. Jadi enggak, memang harus tertanam dalam jiwa kita itu, enggak usah ragu kalau untuk sedekah. Pokoknya jangan sampai ragu. Apalagi untuk para penghafal Quran gitu. Luar biasa. Pokoknya saya merasakan itu sangat indah. Bahkan kadang-kadang saya terbawa mimpi. Iya. Saya ketemu Ustadz semuanya itu. Sampai ya Allah di situ. Alhamdulillah ada lantun ayat Al-Quran. Karena mungkin tadinya saya habis lihat media gitu ya. Habis lihat media mimpi gitu kan, kayak sering saya lihat kan di YouTube Mas Kanul Hufaz itu ya. Berarti mimpi sama ketemu, didoakan di mimpi gitu. Itu Masya Allah, alhamdulillah berkah banget, insya Allah berkah banget gitu. Ya, luar biasa. Masya Allah. Ada nggak kayak misalnya ujiannya gitu, dari nyalurin Quran, terus dari donasi ini, kayak misalnya ada rasa sakit hati gitu dari omongan-omongan orang, pernah nggak kayak gitu? Untuk ujian sih ya saya pernah ya. Karena saya nyari Al-Quran itu hanya modelnya proposal gitu kan. Waktu itu emang lagi masih ada corona gitu kan. Saya pernah dikatakan, Mas dampak corona ya, bawa gerobak sampai bawa proposal gitu kan. Bahkan alhamdulillah pun saya pernah dikasih sumbangan untuk Al-Quran itu jumlahnya 4 juta pun saya tolak. Karena saya minta itu berbentuk fisik gitu kan. Karena saya kepingin bentuk Al-Qurannya karya apa, terus warnanya kayak apa, jadi saya kepingin real nyampenya seperti itu gitu kan. Ya alhamdulillah sih malah terbangun hati saya gitu kan, termotivasi. Emang bener apalagi hanya manusia ini. Rasulullah aja diuji gitu kan, gitu. Cuma kan kadang manusia kan ya memang kita kata Allah nggak bisa selamat dari lisan manusia itu. Ya jangankan kita,
Allah aja dikata-katain, dihina Rasulullah. Ya kita siapa Iya, gitu kan, betul. manusia biasa. Jadi ya kita jadiin motivasi aja lah gitu kan yang kayak gitu. Masya Allah. Nah mungkin terakhir nih Mas, harapan Mas ke depannya mungkin pengen tahu kita. Apa harapan Mas Holil? Mas Holil kok jadi ingat Holil? Mas Holis ke depannya. Saya harapannya sih ya kepingin dinaungi, bahkan kepingin didukung. Oh. Karena apa, saya berjalan sendiri, terus berusaha nyari Quran pun sendiri, nyari donatur pun sendiri, kadang-kadang kirim pun sendiri. Iya. Tapi alhamdulillah pernah ada bantuan kirim gitu, seorang Gojek. Mas, saya kepingin ikut terjun dalam Al-Quran ini, saya kepingin nganter kemana yang seharusnya saya antar. Emang kamu mau pulang kemana? Saya ke Bogor gitu kan. Ke Bogor saya nitip ini Quran 25, ada yang butuh Al-Quran ke sana, ke daerah Bogor gitu kan. Oh ya, akhirnya dapat bantuan dari pengirimannya gitu kan. Itu kalau andai kan saya yang mendapatkan Al-Quran. Tapi kalau andai kan si donatur untuk mengirim sendiri, ya monggo kerso. Karena apa? Alamatnya lengkap, terusan datanya lengkap, foto-fotonya pun saya kasih sebenarnya gitu kan. Jadi harapan saya ya kepingin dinaungi, kepingin dirangkul, karena gampang-gampang susah kalau jalan sendiri gitu kan. Bener. Ya itu kadang-kadang semakin kesana semakin agak goyang. Karena apa, untuk mendapatkan Al-Quran sehari satu aja susah. Udah susah. Tapi untuk jualan 1 jam 1 gerobak habis saya bisa. Tapi untuk sehari aja dapat Al-Quran satu itu susah gitu. Jadi saya kepingin dinaungi, diayomi, bahkan didukung, ya bahkan dikasih lah ya gitu ya, dan Al-Qurannya gitu. Karena untuk pelosok-pelosok itu ternyata butuh Al-Qurannya sangat luar biasa. Bahkan kemarin berarti berturut-turut 4 hari ini masuk permohonan itu udah 4. Jumlah sekitar 200 Al-Quran untuk saat minggu ini aja gitu ya. Minggu ini udah 200 Al-Quran. Bahkan saya bisa ngasih bener nggak sih kalau mereka butuh Al-Quran, insya Allah saya siap kirimkan bukti-buktinya untuk saat ini bener-bener butuh Al-Quran. Jadi bagaimanapun di mereka posisi saat ini butuh Al-Qurannya seperti apa, saya insya Allah siap ngasih buktinya. Soalnya untuk saya pribadi minta Al-Quran tuh nggak saya langsung kasih, tapi saya ngasih kepingin buktinya dulu. Saya sampai telepon, saya japri, sampai video call dulu. Harus gitu. Jelas dulu ya, Mas, ya? Jelas dulu. Bahkan ada yang sangat terunyuh gitu ya. Madrasah tahun 91 berdiri, 1991 sampai sekarang belum direnovasi. Udah kayak apa itu madrasah? Itu kan alhamdulillah Qurannya pun dari ada bantuan, saya kirim Al-Quran ke sana. Iqra juz amma sama Al-Quran itu sekitar 150 Al-Quran dan Iqra juz amma begitu. Ya disitulah insyaallah saya kepingin dinaungi, ya diayomi, bahkan dirangkul begitu Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita udah bincang-bincang panjang nih dengan Mas Holis. Banyak banget ilmu, pengalaman dari Mas Holis ini yang kita bisa dapatkan teman-teman, dari keberkahan-keberkahan bersama Al-Quran, bersama para penghafal Al-Quran. Masya Allah, makasih banyak Mas Holis udah mau bincang-bincang sama kita nih. Saya terima kasih karena pas saya udah diundang sini gitu kan. Dan semoga kita semua bisa termotivasi ya sama pengalaman dari Mas Holis ini, dan kita juga bisa lebih semangat lagi untuk bersedekah gitu kan, apapun kondisi kita, karena sedekah yang terbaik itu adalah sedekah di waktu sempit. Betul. Karena orang yang sedekah di waktu ada luang gitu kan, itu wajar karena ada biasa gitu. aja. Tapi kalau ketika kita juga membutuhkan di waktu sempit, tapi kita masih sempat untuk bersedekah, itu yang menurut Allah luar biasa gitu. Masya Allah. Baik teman-teman, itu saja ya podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menemani podcast kita, dan juga makasih pada Mas Holis. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM Bincang Bareng Mapas.